Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan konten YouTube Lintas Batas yang pada kesempatan kali ini hadir lagi untuk berada di tengah-tengah Anda sekalian. Admin mengucapkan selamat berbahagia, selamat sejahtera kepada Anda para subscriber, para loyalis, para pemerhati dan pengikut daripada konten YouTube Lintas Batas. Yang pada kesempatan kali ini perkenalkan kami mengunggah konten tentang kewaspadaan kita terhadap gelombang ketiga pandemi bangkitnya COVID-19 di Indonesia. Namun sebelum itu silahkan klik subscribe, like, and share. Silahkan mengikuti. Sahabat Lintas Batas, laman konten COID menjelaskan bahwa Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 telah memperingatkan gelombang ketiga pandemi COVID-19 berpotensi terjadi di Indonesia. Demikian pernyataan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito yang mengatakan bahwa sejumlah negara tengah menghadapi pandemi COVID-19 secara bergelombang menuju gelombang ketiga tersebut. 3 gelombang pandemi COVID-19 dunia masing-masing terjadi pada Januari 2021 sebagai puncak pertama, April 2021 sebagai puncak kedua, dan Agustus September 2021 hingga Januari 2022 sebagai puncak ketiga. Sementara RI belum mengalami gelombang pandemi COVID-19. Sementara Republik Indonesia baru mengalami 2 gelombang pandemi COVID-19 tersebut. Menurut Wiku, kita harus waspada dan tetap disiplin terhadap protokol kesehatan agar tidak menyusul third wave atau gelombang ketiga. Demikian menurut pernyataannya. Sahabat Lintas Batas, sedangkan Merdeka.com telah melansir bahwa ahli kesehatan epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKMUI Pandu Riono mengatakan bahwa tingkat reproduksi COVID-19 di Indonesia per 6 Oktober 2021 hanya 0,96%. Angkanya terus menunjukkan penurunan dari 16 September 2021 yang mencapai 0,98. Seiring dengan menurutnya tingkat penularan, kita juga perlu tahu bahwa penurunan daripada penularan vaksin ini adalah akibat daripada vaksinasi di Indonesia yang menggunakan vaksinasi yang masih dianggap orang kurang efektif. Padahal Indonesia menggunakan Sinovac yang ternyata cukup handal atau cukup efektif, nggak kalah sama Pfizer mRNA dari Eropa, katanya dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui YouTube lapor COVID-19 Rabu tanggal 13 November baru-baru ini. Meski di Indonesia telah terkendali, risiko peningkatan kasus COVID-19 masih tinggi. Hal ini disebabkan karena Indonesia menghadapi libur panjang pada Natal dan akhir tahun 2021. Libur panjang biasanya memicu lonjakan kasus COVID-19. Menurut Pandu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kembali melonjaknya kasus COVID-19 atau gelombang ketiga pandemi. Di antaranya adalah tidak boleh ragu-ragu dalam menggunakan vaksin. Kemudian juga disebabkan oleh mobilitas masyarakat Indonesia yang begitu tinggi dengan abainya warga pada protokol kesehatan. Adanya ancaman ini diprediksi oleh pakar epidemiologi Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman. Menurutnya ada potensi Indonesia akan mengalami gelombang 3 COVID-19 pada Desember 2021. Kita berdoa bersama sehingga
mulai bulan Oktober ini hingga nanti Januari 2022 tidak terjadi lonjakan gelombang ketiga daripada epidermis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.